Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Insyaallah dalam sekarang ini kita akan membahas dua bab, yaitu terusan dari pelajaran kemarin, yaitu sholat musafir dan sholatnya orang yang sakit. Kita lanjutkan dari sholat yang musafir terlebih dahulu. Hukum musafir ketika menjadi imam atau menjadi makmum. Jadi hukum orang yang musafir ketika sholat itu berbeda dengan orang yang mukim. Nah, kalau menjadi imam itu seperti apa? Kalau menjadi makmum itu seperti apa? Ada ketentuannya sendiri-sendiri. Apabila seorang musafir sholat di belakang orang yang mukim atau orang yang asli penduduk tersebut, daerah tersebut, meskipun hanya sesaat, maka dia wajib mengerjakan sholatnya secara sempurna. Maksudnya apa secara sempurna? Yaitu tidak boleh mengqashar. Contohnya, apabila adik-adik sedang berpergian ke Jawa Timur dari Jawa Barat. Nah, di daerah Jawa Tengah adik-adik ini istirahat dan sholat. Sholatnya itu di masjid. Nah, di masjid ini sholatnya itu sedang melaksanakan sholat jamaah. Otomatis orang-orang mukim tersebut, orang yang tinggal di situ tidak mengqashar sholat. Maka ketika ada adik mau untuk sholat bersamaan dengan orang mukim tersebut yang ada di Jawa Tengah tersebut, maka adik-adik harus menyempurnakan sholat menjadi 4 rakaat. Tidak boleh berjamaah dengan orang mukim itu hanya 2 rakaat saja dengan mengqashar. Tidak boleh. Karena apa? Karena dia menjadi makmum orang yang mukim. Paham ya? Sebagaimana dijelaskan di awal, adapun jika musafir menjadi imam sholat, sedangkan makmum terdiri dari musafir dan mukim, maka imam dan makmum musafir boleh mengqashar sholat. Adapun bagi makmum mukim, dia menyempurnakan sholat setelah salamnya imam. Tetapi apabila kebalikannya, misalkan ada di Jawa Tengah tadi, ada sholat sendiri bersama dengan temannya, teman berpergiannya, sholat zuhur misalnya, dengan mengqashar sholat. Kemudian datang lagi seorang makmum, tetapi makmum tersebut itu makmum yang mukim, asli penduduk tersebut, maka tetap boleh mengqashar sholat. Karena apa? Posisinya adik-adik ini bukan sebagai makmum tetapi sebagai imam, atau menjadi makmum orang yang musafir juga. Nah, terus orang yang mukim gimana? Dia kan gak boleh mengqashar sholat. Nah, maka setelah imamnya salam, ini orang mukim ini melanjutkan rakaat yang ditinggalkan. Paham ya? Misalkan dia terlambat 1 rakaat, karena si imam dan makmum musafir ini melaksanakan 2 rakaat, maka dia harus menambah 3 rakaat. Apabila tidak terlambat, maka harus menambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Karena apa? Ini ada dasarnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi imam bagi penduduk Mekah, padahal beliau ini sedang musafir, sedang berpergian, tapi Rasulullah tetap menjadi imam bagi orang-orang yang mukim. Nah, ini dasarnya. Berarti diperbolehkan. Paham ya? Saya ulangi lagi, apabila adik-adik ini menjadi makmum dari seorang imam yang mukim, maka adik-adik tidak boleh mengqashar sholat, tetapi wajib menyempurnakan sholat menjadi 4 rakaat, nggak boleh 2 rakaat. Tetapi apabila kebalikannya, adik-adik sholat kemudian ada makmum yang mukim, maka adik-adik ini menjadi imam tetap boleh mengqashar sholat. Sedangkan yang mukim itu gimana? Yang mungkin menambahkan rakaat yang kurang tersebut. Maka dianjurkan bagi seorang musafir ketika selesai sholat untuk mengatakan kepada makmum yang mukim tadi,
Kan tadi ada datang makmum yang mukim, maka disunahkan untuk mengucapkan sempurnakanlah sholat kalian, karena sesungguhnya kami sedang safar. Jadi orang makmum yang mukim tadi itu dikasih tahu kalau dia itu, kalau imam ini adalah orang yang sedang musafir, maka disuruh menyempurnakan sholat. Hal ini berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam dari penduduk Mekah setelah salam. Beliau bersabda, "Ya ahla Makkah, atimus sholatakum fa inna qaumun safarun." Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah sholat kalian karena sesungguhnya kami sedang safar atau berpergian. Jadi makmum yang mukim tadi itu diberitahu oleh imam untuk menyempurnakan sholatnya, karena imam tersebut sedang melaksanakan qashar, hanya 2 rakaat dari 4 rakaat yang harus dikerjakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masa diperbolehkannya mengqashar sholat. Jadi mengqashar sholat itu apabila berpergian, sholat musafir ini enggak semuanya waktu untuk musafir ini boleh mengqashar sholat, tidak ada batasannya. Seorang musafir boleh mengqashar sholat jika berniat tinggal di suatu daerah kurang dari 4 hari. Hal ini tidak termasuk hari ketika datang dan pergi dari tempat tersebut. Jadi selama 4 hari tersebut dia boleh mengqashar sholat dari Jawa Barat ke Jawa Timur untuk menghadiri haul, misalkan haul di daerah Malang, di Gresik. Nah, maka selagi tidak melebihi 4 hari, maka boleh tinggal di Malang atau Gresik tersebut 4 hari dengan mengqashar sholat. Adapun jika dia tinggal lebih dari 4 hari, maka daerah tersebut dihukumi sebagaimana tempat tinggalnya, sehingga tidak boleh mengqashar sholat. Tetapi misalkan haulnya itu hanya 4 hari, tetapi adik-adik tinggal di Malangnya misalkan itu sampai 7 hari, maka 4 hari ini boleh mengqashar sholat, tetapi 3 hari sisanya ini tidak boleh mengqashar sholat karena sudah melebihi batas yang telah ditentukan. Paham ya? 7 hari berpergiannya, maka 4 hari boleh mengqashar sholat, 3 harinya itu harus melaksanakan sholat secara sempurna. Paham? Contoh gampangannya ketika adik ini sedang mau belajar di Baitul Quran. Apabila salah satu adik-adik ini ada yang dari Lampung misalkan pergi ke Baitul Quran, maka ketika lebih perjalanannya dari 4 hari, ketika sudah sampai maka sudah tidak boleh lagi mengqashar sholat. Tapi sebelum sampai dan belum mencapai 4 hari, maka boleh mengqashar sholat. Ingat ya, dihitung hari tersebut dari hari kedatangannya, bukan hari ketika pergi tersebut. Hari kedatangan baru dihitung harinya, bukan hari berangkatnya. Jadi hari berangkat itu belum dihitung 4 hari. Jadi hari dia sampai di tempat tujuan itu baru dihitung 1 hari. Nah, sekarang kapan hukum safar atau berpergian untuk mengqashar sholat itu berhenti? Hukum safar akan berhenti apabila seseorang telah memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, musafir memasuki daerah tempat tinggalnya atau tempat menetap atau tempat tinggal istrinya. Misalkan adik berpergian ke Jawa Tengah. Berpergian ke Jawa Tengah di sini hanya 2 hari. Nah, ketika 2 hari sudah selesai, adik balik ke rumah. Maka ketika sudah sampai rumah, ini berarti sudah sampai ke tempat tinggalnya, itu sudah tidak boleh mengqashar sholat lagi. Atau tempat menetap. Tempat menetap contohnya apa? Pondok. Adik dari Jawa Timur pergi ke Jawa Barat ke Baitul Quran untuk mondok, maka ketika sudah sampai di pondok, walaupun baru 2 hari atau 1 hari saja,
tidak boleh mengqashar sholat. Karena apa? Karena sudah sampai di tempat menetap atau tempat tinggal istrinya. Misalkan kalau adik-adik sudah besar mempunyai istri orang Jawa Timur. Nah, walaupun adik-adik ini orang Jawa Barat, ketika sampai Jawa Timur itu tidak boleh mengqashar sholat. Karena apa? Karena adik-adik ini sudah sampai di tempat tinggal istrinya. Artinya apa? Adik-adik sudah dianggap ketika sudah beristri dengan orang tersebut akan menjadi orang mukim di daerah tersebut. Nah, ini harus dipahami. Karena musafir ini sangat penting hukum-hukumnya biar kita itu tahu. Yang kedua, telah berlalu 3 hari sejak tinggal di daerah tersebut, tidak dihitung hari kedatangannya dan kepergiannya. Contohnya seperti yang tadi saya contohkan, adik-adik mau menghadiri haul di daerah Jawa Timur. Ketika sudah melewati 4 hari, itu bersamaan dengan hari berpergiannya, sudah melewati 4 hari atau 3 hari, maka adik-adik sudah tidak boleh mengqashar sholat lagi karena sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, berniat mukim. Contohnya tadi, mukim di pondok, maka sudah tidak boleh mengqashar sholat. Yang keempat, menikah dengan penduduk di daerah yang dituju, sehingga dengan begitu ia menjadi penduduk di daerah tersebut. Adik-adik orang Jawa Barat menikah dengan orang Kalimantan, maka ketika sampai di Kalimantan, adik-adik sudah menjadi penduduk Kalimantan. Karena apa? Karena adik-adik mempunyai istri orang Kalimantan, sehingga ketika di Kalimantan itu tidak boleh mengqashar sholat. Tapi ketika di dalam perjalanannya itu masih diperbolehkan. Tetapi ketika sampai di daerah istri adik-adik yang orang Kalimantan tersebut, maka sudah tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Selanjutnya adalah sholat orang yang sakit. Ini juga pembahasan yang sangat penting. Sholat adalah rukun Islam yang tidak akan gugur bagi orang yang telah diwajibkan atasnya bagaimanapun keadaannya. Jadi sholat itu wajib hukumnya, bahkan ketika dia itu tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi masih sadar, otaknya itu masih sadar, maka tetap wajib sholat. Orang yang lumpuh tetapi sadar tetap wajib sholat. Makanya hukum orang yang meninggalkan sholat itu sampai bisa dikisos, dibunuh, apabila negara tersebut berada di negara syariat Islam. Tapi kalau Indonesia nggak bisa sampai dibunuh karena hukumnya berbeda. Nah, itu sangat pentingnya sholat, karena sholat itu tidak akan gugur apapun keadaannya makmum atau apapun keadaannya orang tersebut selagi masih memenuhi syarat. Barang siapa yang kesulitan mengerjakannya karena sakit atau uzur yang lainnya, maka dikerjakan sebatas kemampuannya, dikerjakan sebisanya. Kalau sakit nggak bisa berdiri, maka dikerjakan bisa duduk, dikerjakan dengan duduk sebisanya. Tetapi tidak menggugurkan kewajiban sholat. Orang sakit yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan tata cara yang sempurna, maka kerjakanlah dengan cara yang dimudahkan baginya. Tata cara sholat orang yang sakit ini ada ketentuannya. Yang pertama, apabila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat dengan berdiri karena sakit, misalkan kakinya itu keseleo sehingga tidak bisa berdiri, atau dia mampu berdiri namun khawatir apabila dikerjakan dengan berdiri akan memperparah sakitnya, misalkan keseleonya itu tambah parah kalau misalkan dia sholat dengan berdiri, atau terkena penyakit yang lainnya, maka dia boleh mengerjakan sholat dengan duduk. Karena apa? Karena uzur. Karena kalau sholatnya berdiri akan merasakan sakit karena keseleo misalkan, atau penyakitnya anak pondok misalkan korengan, atau ada nanah di kakinya sehingga tidak bisa berdiri, maka boleh dikerjakan sholatnya itu dengan duduk, tetapi kewajiban sholat itu tidak gugur. Paham ya? Kemudian orang sakit yang mendirikan sholat dengan posisi duduk
itu boleh dilakukan dengan duduk yang bagaimanapun caranya sesuai dengan kemampuannya. Misalkan adik-adik sholat duduk ini dengan menggunakan kursi, duduk di atas kursi, itu diperbolehkan. Atau adik-adik ini sholat duduknya itu dengan bersila, itu diperbolehkan. Atau adik-adik duduknya itu ketika sama seperti tasyahud awal, maka diperbolehkan. Atau adik-adik maunya itu duduknya itu seperti orang yang sedang tasyahud akhir, maka tetap diperbolehkan asalkan ada uzur tidak bisa berdiri. Paham ya? Yang ketiga, apabila tidak bisa mengerjakan ruku atau sujud dengan sempurna, maka keduanya dikerjakan sesuai dengan kemampuan dengan mengarahkan keningnya sedekat mungkin dengan lantai. Misalkan ketika membungkuk badan adik-adik ini akan merasa sakit karena sedang sakit, misalkan karena punggungnya sakit, maka sebisa mungkin dekat dengan lantai, nggak harus menyentuh lantai. Karena ketika orang sehat, bagian dahi ini wajib terkena lantai, tetapi ketika sakit itu nggak perlu, sebisanya aja untuk menghadap ke bawah sedekat dengan lantai. Maka wajib menaruh alas atau bantal di tempat sujudnya untuk meletakkan keningnya supaya mendapatkan bentuk sujud. Misalkan kita nggak bisa ke lantai karena apa, sujud di lantai karena apa, terlalu jauh, maka boleh kita sujudnya itu dikasih bantal karena lebih tinggi, lebih mudah bagi kita yang sakit di punggung untuk sujud ketika ada bantalnya. Makanya keningnya bisa ditempelkan ke bantal, maka ini diperbolehkan. Apabila tidak memungkinkan, misalkan wanita yang hamil, ibu-ibu yang hamil itu kan tidak memungkinkan untuk sujud secara sempurna, maka tidak wajib baginya menaruh bantal. Karena apa? Karena tidak adanya bentuk sujud. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu susah untuk sujud, maka nggak perlu ditaruh bantal. Jadi sebisa mungkin ditundukkan, walaupun tidak sampai menyentuh lantai atau menyentuh bantal. Akan tetapi dia wajib merunduk dan hendaknya sujud lebih rendah daripada rukuk. Kan orangnya itu seperti ini, kalau mau sujud kemudian rukuk juga seperti ini. Nah, cara membedakannya apa? Cara membedakannya, sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Walaupun sama-sama tidak menyentuh lantai karena ada uzur, tetapi sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Itu harus dipahami. Yang keempat, apabila seseorang mampu berdiri namun tidak bisa duduk seperti orang yang terkena bisul misalkan, maka dia boleh mengerjakan sholatnya itu dengan keadaan berdiri terus. Paham ya? Orang itu Islam udah mengatur kita dengan sesuatu yang mudah, enggak dipersulit. Kalau ada orang enggak bisa berdiri, susah karena ada sakit, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Begitu juga sebaliknya, apabila dia kalau duduk itu sakit dan hanya bisa sholat berdiri, maka dia diperbolehkan sholat dengan hanya berdiri tanpa sujud atau tanpa duduk, itu diperbolehkan. Iya, paham ya? Misalkan apa? Ada misalkan pantatnya ini terkena bisul, sehingga apa? Sehingga tidak bisa duduk, maka adik boleh sholat dengan berdiri, walaupun ruku dan sujudnya itu tidak seperti biasanya dilakukan dalam keadaan berdiri, itu tetap diperbolehkan. Jadi nggak ada alasan tidak sholat, sakit pun itu wajib melaksanakan sholat. Apalagi sakitnya misalkan cuman panas, cuman masuk angin atau meriang, itu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Harus dilawan, harus sholat. Misalkan sedang panas tidak boleh terkena air, maka bisa tayamum. Paham ya? Sesakit apapun adik selagi sadar itu tetap wajib sholat.
Nah, sholatnya ini sesuai kemampuannya adik-adik. Jadi nggak boleh walaupun ada adik sakit ini nggak sholat, nggak boleh, tetap harus sholat. Yang kelima, apabila seseorang tidak mampu berdiri dan duduk, maka dengan cara berbaring miring ke kanan, boleh juga miring ke sebelah kiri, akan tetapi hukumnya makruh, kecuali jika tidak mampu berbaring ke sebelah kanan dan harus menghadap ke arah kiblat. Bahkan kalau misalkan ada orang ini tidak bisa berdiri dan tidak bisa sholat dengan keadaan duduk, maka sholatnya ini boleh dilaksanakan dengan cara tiduran, seperti yang dicontohkan kemarin ketika apa? Ketika praktek sholat orang yang sedang sakit. Itu kan kita praktek sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Paham ya? Itu harus dilakukan. Nggak bisa berdiri di sholat dengan duduk, nggak bisa duduk sholat dengan tidur miring, dengan menghadap ke kiblat. Kemudian melakukan gerakan ruku dan sujud. Apabila tidak mampu, maka dengan cara menundukkan kepala aja. Dan hendaknya sujud ini lebih rendah daripada ruku. Apabila dengan gerakan kepala juga tidak mampu, maka bisa dengan kedipan mata. Apabila tidak mampu dengan kedipan mata, maka dengan isyarat hatinya. Misalkan ada orang lumpuh total, nggak bisa melihat matanya, stroke, hanya bisa di tempat tidur, tetapi masih sadar, dalam keadaan sadar, itu tidak menggugurkan kewajiban orang tersebut. Orang tersebut bisa sholat walaupun apa? Dengan tidur terlentang, walaupun dengan apa? Sujud dan rukunya itu dengan isyarat hati saja, tetapi tidak menggugurkan kewajiban sholat. Ini harus diperhatikan. Yang keenam, apabila seseorang tidak bisa bicara atau bisu, maka bacaan sholatnya dengan hatinya, sebab sholat tidak gugur dari orang yang bisu selama dia masih berakal. Ingat ya, orang yang sholat itu wajib melafadzkan Al-Fatihah sekiranya dia itu bisa mendengar, kupingnya itu bisa mendengar ucapannya. Paham ya? Kalau sampai bacaan Al-Fatihahnya itu nggak bisa didengar, bacanya dalam hati saja, nggak bisa didengar dengan kuping, maka sholatnya tidak sah. Minimal dia sendiri itu bisa mendengar bacaan Al-Fatihahnya. Nah, Ustadz, bagaimana orang yang bisu? Kan nggak bisa mengeluarkan suara. Nah, orang bisu ini mengecualikan hukumnya. Jadi orang yang bisu ini boleh membaca Al-Fatihahnya ini di dalam hati. Kemudian rukun-rukun qauli yang lain atau rukun-rukun ucapan dalam sholat itu juga bisa dilaksanakan di dalam hati apabila orang tersebut adalah orang yang bisu. Orang bisu itu nggak menggugurkan kewajiban sholat. Karena apa? Karena orang yang bisu ini masih berakal. Paham ya? Yang terakhir, apabila seseorang mengerjakan sholat kemudian tiba-tiba sakit di pertengahan sholatnya, maka hendaknya dia duduk dan menyelesaikan sholatnya. Misalkan adik-adik ini sholat dengan berdiri, kemudian ketika misalkan sholat zuhur, sholat dengan berdiri, kemudian setelah 2 rakaat ternyata apa? Pinggang adik-adik ini keseleo sehingga apa? Sehingga susah untuk berdiri, maka sisa 2 rakaatnya tadi itu boleh dilanjutkan dengan sholat duduk. Tidak ada alasan untuk tidak sholat, jangan dibatalkan. Paham ya? Dilanjutkan dengan sholat dengan duduk, walaupun 2 rakaat pertama tadi sholat dengan berdiri. Sesungguhnya sholat tidak bisa gugur karena alasan atau kondisi apapun, tetap wajib hukumnya. Maka sholat tidak bisa gugur bagi seorang mujahid, orang yang berperang sekalipun dalam keadaan perang itu nggak gugur. Padahal kalau kita pikir-pikir, mereka lebih berhak meninggalkan sholat. Orang yang berperang itu lebih berhak meninggalkan sholat daripada orang yang sakit, seandainya hal itu diperbolehkan.
Jadi orang yang berperang aja itu sholatnya nggak gugur, kewajiban sholatnya itu nggak gugur, apalagi hanya orang yang sakit. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim mengetahui hal tersebut dan tetap mendirikan sholat sesuai dengan kemampuannya di saat dia sakit, yaitu dengan tata cara yang sanggup dia lakukan sehingga tidak menambah sakitnya atau keadaannya bertambah buruk. Paham ya? Sesakit apapun orang itu tidak menggugurkan kewajiban sholat, apalagi hanya sakit panas, hanya meriang, hanya panas dalam, hanya sariawan, itu tidak menggugurkan sholat. Bahkan orang yang stroke tetapi sadar itu tetap wajib sholat. Dengan apa? Dengan yang tadi, dengan sholat tidur dan diisyaratkan dengan hati. Inilah pentingnya kita mengetahui ilmu fikih. Paham ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.